PKI. Apakah analisa ini objektif, ilmiah? Tidak masalah ya. Salah satu tingkat daripada revolusi kita ialah menjanyang musuh daripada revolusi Indonesia dari luar. Terjadi boykot dari IMF dan Bank Dunia, mulai-mulai mengancam akan menghentikan bantuan, tapi dengan tekanan itu bukannya Soekarno tambah takut, tapi bahkan dia sebut go to hell gitu. Banyak yang juga mengatakan bahwa Soekarno itu tidak mengerti ekonomi, politik menjadi panglima dalam arti ekonomi diabaikan. Saya kira tidak segampang itu penganalisanya. Pada waktu itu Indonesia sedang berusaha untuk menjadikan ekonomi yang berdikari, berdaulat, sehingga diambil keputusan untuk menentang program International Monetary Fund, IMF, dan Bank Dunia. Itu terjadi pas pada waktu harga karet dunia itu jatuh sama sekali, sehingga pendapatan Indonesia itu betul-betul turun. Aku perakan daripada Nasakom. Poros Nasakom itu harus tercermin dalam seluruh kehidupan politik. Gitu. Tentu timbul setuju tidak setuju. Yang setuju Nasakom dan yang tidak setuju Nasakom. Propaganda militer jelang pembantaian massal 1965-1966. Media massa memiliki peran penting dalam mendorong terjadinya perburuan dan pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia serta pendukung gerakan kiri di Indonesia pada 1965-1966. Sejauh mana media berhasil menciptakan amuk massa dan menggiring opini masyarakat bahwa PKI sebagai dalang kudeta militer 1 Oktober 1965. Semuanya dimulai dengan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal dan seorang perwira angkatan darat oleh sekelompok tentara yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September G30S pada 1 Oktober 1965 dini hari. Sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat, terdengar siaran Radio Republik Indonesia RRI tentang G30S yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Untung. Siaran ini ditangkap langsung oleh Soeharto yang langsung menganggap G30S sebagai suatu pemberontakan. Lebih jauh, Soeharto langsung menuding PKI sebagai dalang dari pemberontakan itu. Padahal hingga akhir 1965 dan awal 1966 masih belum ada cukup bukti untuk membenarkan pandangan Soeharto tentang PKI sebagai dalang G30S. Apalagi dalam siaran RRI Untung mengatakan G30S adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat. Politbiro CCPKI pada 6 Oktober 1965 juga menyatakan PKI tidak tahu menahu tentang G30S dan peristiwa itu adalah intern Angkatan Darat. Sehari setelah G30S, pada 2 Oktober 1965, lokasi pembuangan mayat para jenderal diduga telah diketahui. Namun baru pada 3 Oktober 1965, mayat-mayat itu siap digali, dan pada 4 Oktober, mayat-mayat itu dievakuasi dari lubang sumur. Saat pengangkatan mayat, pihak militer memanggil media massa untuk meliput. Dengan dihadiri juru kamera televisi, radio, koran, dan lainnya, pengangkatan mayat para jenderal itu berlangsung sangat dramatis dan menyedihkan. Tayangan berita pengangkatan mayat ini cepat menyulut emosi masyarakat di daerah. Mereka bahkan mengaitkan foto mayat para jenderal dengan korban peristiwa Madiun 1948. Secara politis, hal ini berarti dukungan terhadap pihak Angkatan Darat. Dalam siaran langsung di TVRI dan RRI pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Soeharto menyatakan ke-7 jenazah pahlawan revolusi, 6 jenderal dan seorang perwira pertama ditemukan dalam keadaan tubuh yang jelas penuh luka siksaan. Pernyataan itu diungkapkan Soeharto selaku Pangkostrat sesaat setelah pengangkatan jasad para jenderal di Lubang Buaya.
Beberapa jam setelah siaran itu, Soeharto membentuk tim forensik untuk memeriksa jasad para jenderal. Tim forensik yang dibentuk terdiri dari 2 dokter tentara, yakni Brigjen Dr. Rubiono Kertopati dan Kolonel Dr. Frans Patiasina, serta 3 ahli forensik sipil, Profesor Tomo Tokonegoro, Dr. Liao Yanxiang, dan Dr. Lim Jutai. Pemeriksaan forensik dilakukan sejak pukul 16.30 hingga 0.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang otopsi di RSPAD Jakarta. Hasilnya ternyata sangat mengejutkan dan merupakan kebalikan dari apa yang telah diucapkan Soeharto di muka TVRI dan Corok RRI sebelumnya. Tim forensik menyatakan tidak ada bekas luka pada mayat para jenderal akibat siksaan sebelum mereka dibunuh. Anehnya, hasil pemeriksaan tim forensik ini tidak pernah disebarkan oleh Soeharto kepada media dan masyarakat. Saat media para jenderal itu dimakamkan 5 Oktober 1965, tiba-tiba muncul berita bohong di harian bersenjata yang menampilkan foto mayat para jenderal yang mulai membusuk dengan narasi seperti yang telah dibangun Soeharto. Puncak dari kemarahan rakyat yang pertama terhadap PKI terjadi pada 6 Oktober 1965 saat Putri Nasution yang meninggal dunia akibat luka tembak. Kematian gadis ini semakin memompa masyarakat terhadap G30S. Pada 9 Oktober 1965, berita Yuda menurunkan laporan berita bohong yang berisi tentang banyaknya luka sabetan pisau pada jasad Letnan 1 Pierre Tendean, mulai dada sebelah kiri dan perutnya, lehernya dipenggal, dan kedua matanya dicungkil keluar. Berita bohong itu sangat berhasil dalam membakar emosi masyarakat di daerah. Untuk memompa kemarahan rakyat menjadi amuk massa, pada 11 Oktober 65, harian bersenjata kembali menulis tentang jasad Pierre Tendean yang penuh luka siksaan. Media itu bahkan memberi bumbu beracun dengan mengatakan jasad Pierre Tendean sempat dijadikan barang mainan oleh para gerwani. Untuk menyempurnakan skenarionya, pada 20 Oktober 65, selain menggunakan media massa untuk memompa kemarahan masyarakat terhadap PKI dan seluruh organisasi kiri, pihak militer juga memanfaatkan jaringan sipil mereka yang memobilisasi massa melakukan perburuan terhadap PKI. Penggalangan massa anti komunis mulai digalang tidak lama setelah kudeta militer 1 Oktober 1965 diumumkan. Beberapa tokoh dari HMI, PII, Gasbindu, Muhammadiyah, dan NU kemudian membentuk Kesatuan Aksi Komando Aksi Melawan Komunisme. Kesatuan aksi inilah yang kemudian menjadi Kelompok Aksi Penghancuran Gestapo, KAP Gestapo. Kesatuan aksi ini mendapat dukungan dari Partai Katolik, PSII, IPKI, dan semua organisasi-organisasi massa masing-masing. Aksi pertama KAP Gestapo dilakukan pada 4 Oktober 1965. Dalam aksinya, kelompok anti-komunis ini memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mempelopori serangan terhadap PKI dan organisasi kiri lainnya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang diinginkan militer dan Soeharto. Dalam autobiografinya, Soeharto menyatakan langkah hemat Angkatan Darat, yakni tidak melibatkan tentara secara langsung dalam berbagai pertentangan-pertentangan yang terjadi. Angkatan Darat, katanya, hanya akan terlibat pada saat-saat yang tepat dan jika terpaksa. Saya lebih suka memberikan bantuan kepada rakyat untuk melindungi dirinya sendiri dan membersihkan daerahnya masing-masing dari benih-benih jahat, katanya. Di Jakarta, serangan terhadap PKI dimulai pada 8 Oktober 65. Gedung CC PKI dibakar massa, kantor-kantor tiap organisasi yang berafiliasi dengan PKI, dan rumah-rumah pimpinan PKI di Jakarta dihancurkan serta disita. Menjelang pertengahan Oktober 65, aksi-aksi kekerasan terhadap PKI mulai bergeser dari Jakarta ke daerah. Aceh merupakan daerah pertama yang banjir darah orang-orang komunis, disusul kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera. Jawa Barat juga termasuk yang terkena amuk massa. Begitupun sejumlah daerah lainnya di Indonesia. Perburuan dan pembantaian massal terhadap PKI dan organisasi kirinya terjadi secara serempak di hampir semua daerah di Indonesia.
Hingga kini tidak ada kepastian berapa jumlah korban pembantaian massal itu, mulai dari yang paling kecil 78.000 jiwa hingga yang sedang antara 500 hingga 600.000 jiwa dan yang tertinggi mencapai angka 3 juta jiwa. Sementara sekitar 1 juta kader PKI dan orang-orang yang dituduh PKI ditahan antara tahun 1981 dan 1990. Pemerintah Indonesia memperkirakan antara 1,6 sampai 1,8 juta mantan tahanan PKI dan mereka yang terkait PKI ada di masyarakat. 100.000 orang masih ditahan tanpa adanya proses peradilan. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.